Pertanyaan yang tepat sekali, bahwa mula-mula, pertama, dan utama yang harus ada di hati kita, seperti yang disampaikan, rasa sedih prihatin dengan kejadian-kejadian seperti itu. Itu yang paling inti. Ternyata di dalam membuat perubahan kan ada martabat-martabatnya. Martabat-martabatnya. Bisa saja dengan tangan kita. Kan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, kalau bisa dengan kekuatan kita. Karena itu memang di bawah naungan kita. Kalau tidak mampu bilisanih, dengan ucapan kita menyampaikan tolong bantu dong. Itu pun dengan aturan, jangan sampai kita dengan cara minta bantuan tapi dengan cara yang salah, media sosial tanpa kita saring malah bikin fitnah. Misalnya ada caranya yang cerdas, cantik sampai tujuan. Terakhir yang ketiga adalah fabi qalbihi, dengan kesedihan di hati tadi yang diikuti dengan panjatan doa. Nah ini paling tidak dasarnya semacam itu. Pastikan kita doakan setiap malam tentang pesantren yang saat ini ada, pondok, tentang ada ustadz mungkin yang kepleset, ada umat Nabi Muhammad yang melakukan kejahatan-kejahatan. Panjatkan doa. Biarpun menurut Anda sejahat apapun dia, sejelek apapun dia. Karena sebetulnya panjatan doa dan rasa prihatin, rasa ternyuh di hati kita itu sebetulnya menunjukkan hati kita hidup. Urat-urat cintanya itu ada, bukan urat yang mati. Sehingga selagi masih ada sedih berarti ada urat cinta. Kalau sudah nggak ada, bahaya. Nggak pernah peduli, cuek bebek, nggak ada. Baru kemudian setelah itu berpikir bagaimana menguatkan urat-urat cinta itu dengan cara mungkin saya mengingatkan pondok tidak mampu, saya mengingatkan ustadz tidak mampu. Ini bukan level saya juga, bukan bagian saya, dan sangat jauh. Akan tapi Anda niatkan mengeluarkan kecuekan hati Anda dari Anda, keluarkan kecuekan dari hati Anda dengan Anda harus punya andil dengan bermacam cara. Paling tidak aku tidak ditanya oleh Allah. Aku tidak ditanya oleh Allah. Mungkin ada pondok di mana sana. Ya Allah, aku tidak bisa. Pondok di Bandung sana, atau pondok di Jogja, atau pondok di mana. Misal, yang jauh dari kita. Harus premiat ternyuh. Kita memanjatkan doa. Ya, kemudian ya. Karena itu adalah pondok. Maka Anda hadirkan gini. Saya tetap ikut andil dalam membantu pondok. Biarpun bukan pondok itu. Biarpun bukan pondok itu. Kalau saya buat contoh begini loh ya, kadang-kadang kita prasangka buruk loh ya. Ada orang meminta-minta di pom bensin, misalnya, pakai kotak. Anda berduga, lah paling bohong nih, kan banyak sekarang mafia-mafia, tim-tim grup peminta-minta palsu bohong, kan gitu. Ada mungkin kita ngomong gitu. Alah, paling bukan untuk yayasan, jangan-jangan pakai nama yayasan. Nah kita kan suudon. Barangkali memang di situ banyak, bahkan mungkin ditahdir kita, dikasih peringatan kepada oleh siapapun, awas hati-hati, banyak pembohong peminta-minta. Ini kadang-kadang dipakai oleh setan kalimat ini. Untuk menjauhkan kita dari sedekah. Setiap ada orang mau sedekah paling, ini pakai nggak jelas. Paling nggak jelas. Ini kelihatannya pakai baku gondrong begitu, kemudian pakai anting dan sebagainya. Lalu kita mengatakan, paling pakai mabuk. Loh, kenapa kita harus seperti itu? Kalau Anda belum mampu husnudon karena memang modelnya susah di husnudoni, oke? Anggap saja, ibu-ibu yang minta, suatu ketika memang kita sempat bertanya, ibu, yayasan mana ibu? Dia nggak bisa nyebut. Rupanya dia nggak bisa baca atau hafal dia. Berarti kelihatannya dia hanya titipan orang. Ibu, dari yayasan apa ibu? Alamatnya di mana? Ya, ada di situ. Gini, di mana apa? Ada ini. Nggak bisa nyebut. Ya dah. Bisa jadi dia adalah bohong. Tapi saya tidak pastikan dia bohong. Oke. Kita tidak memberi kepada dia. Oke. Boleh Anda tidak memberi kepada orang tersebut karena ada dugaan dia berbohong. Tapi jangan sampai kepelitan masuk di hati Anda. Sekarang ditanya diri Anda sendiri, tanya, hei, kalau dia benar kau kasih berapa? Gitu loh. Ayo, kalau dia benar kasih berapa? Kalau pondok itu menjadi benar, ente berani nyumbang berapa? Gitu pertanyaannya. Ente bantu kayak apa? Gitu loh. Kalau dia benar saya kasih 100.000 deh. Sudah, keluarkan 100.000, jangan kasihkan dia. Ada orang yang serupa dengan dia. Gitu loh maksudnya. Mengeluarkan kecuekan dari hati kita. Mungkin ada pondok yang selama ini Anda bantu, Masya Allah, ternyata dia begini. Jangan-jangan setan masuk ke hati Anda agar Anda tidak lagi membantu dia. Anda tidak mengeluarkan rezeki Anda. Oke,
Kalau dia benar, bagaimana Anda? Kalau benar saya bantu deh 50 juta. Ya sudah, keluarkan 50 juta. Untuk siapa? Jangan untuk pondok itu, cari madrasah yang lain. Ini anak pengamen nih, kayaknya pengamen nih mencurigakan dia. Karena kemarin saya temu dia mabuk di sana. Jangan uang yang saya berikan untuk mabuk. Lah ini kan ada suudon sebetulnya. Tapi Anda untuk menjadi khusnudzan susah, karena memang kerjaannya begitu. Oke. Berarti, keluarkan berapa kalau seandainya dia benar, orang benar. Saya kasih 50 ribu. Keluarkan 50 ribu. Tapi jangan dikasihkan dia. Kasihkan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Jangan sampai kemaksiatan, ketidakbaikan di luar akan jadi hujah setan untuk menggiring kita untuk menjadi orang yang tidak berbuat baik. Itu saja. Waduh, saya sudah tidak percaya dengan pondok. Lah, gara-gara satu pondok, kenapa jadi tidak percaya dengan pondok? Ya sudah, cari pondok yang benar. Tapi kan susah. Ya sudah, coba. Bikinin aja pondok dipantau biar yang benar. Jadi kita tetap berjuang di situ. Jangan berubah menjadi orang yang lari daripada kebaikan dari tempat mulia tersebut. Baik, inilah mungkin. Jadi tetap saja Anda berjuang dengan bermacam cara. Misalnya ada ustadz, ada orang difitnah, atau mungkin dia melakukan kejahatan. Mungkin Anda sudah tidak bisa husnudzon kepada dia karena memang parah di mata Anda jelas. Tapi Anda tidak boleh putus daripada perkumpulan-kumpulan yang serupa. Pindah ke tempat lain. Aduh, itu pondok sudah saya bantu bertahun-tahun, ternyata Masya Allah. Bukan fitnah ya. Saya akan ikut manajemennya. Saya tahu, tak taunya berantakan urusan keuangan segala macam, tak taunya buat ini itu nggak jelas. Jangan sampai itu jadi sebab setan mengeluarkan Anda dari wilayah kemuliaan. Anda boleh. Saya mengatakan, iya nggak benar. Saya benahi sudah tidak mampu lagi. Karena begitu besar kekuatan ketidakbaikan di tempat itu. Saya akan keluar. Tapi jangan keluar dari kebaikan. Saya akan ke tempat yang baru lagi. Yang biasa aku berikan seperti itu, tetap aku berikan. Tapi ke tempat yang berbeda. Sama, tolong. Ini sering. Jika ada orang meminta-minta di pinggir jalan. Lalu Anda dalam hati Anda terbetik bahasanya dia adalah bohong. Anda jangan masuk wilayah kepelitan, kekikiran, akan tapi kalau seandainya dia benar, Anda kasih berapa? Keluarkan sesuai dengan apa yang Anda ikrarkan. Kalau seandainya benar, saya kasih 100 ribu, keluarkan 100 ribu, berikan ke tempat yang baik. Maksud kami apa? Jangan sampai kita masuk wilayah ketidakbaikan hanya karena ada orang lain tidak baik. Itu saja. Pondok tidak ada satu pondok rusak, lalu kita benci pondok semuanya. Ada satu kiai yang melakukan satu kesalahan fatal. Kita benci kiai semuanya. Benahi dia kalau Anda mampu. Saya tidak mampu benahi dia. Kalau Anda tidak mau benahi dia, tapi jaga yang lainnya. Paling tidak semacam itu. Kalau Anda tidak mampu benahi pondok yang rusak satu akhlaknya, paling tidak Anda bisa membantu pondok lain, menjaga pondok lain untuk bisa tetap baik. Sehingga Anda tetap dalam lingkaran kemuliaan. Tidak keluar dari lingkaran kemuliaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.